dari penjelasan yang akan disampaikan oleh Widya Permadi. Sebelum melaksanakan prakarsa perubahan, kelompok kami melakukan pemetaan. Pemetaan itu dilihat dari dua sisi, yaitu dari tantangan dan juga kekuatan. Jika dilihat dari tantangan, kami melihat yang pertama, anggota Karang Taruna beserta masyarakat kurang dalam mengembangkan penggunaan lahan kosong. Yang kedua, anggota Karang Taruna beserta masyarakat kurang mengembangkan kreativitas dalam penanaman tanaman palawija. Yang ketiga, kondisi musim yang tidak menentu dapat mempengaruhi hasil panen. Jika dilihat dari kekuatan, kami melihat yang pertama, ketersediaan lahan dan tanah yang mendukung untuk menanam cabai. Yang kedua, lingkungan sekitar yang aman dan nyaman. Yang ketiga, bahan baku mudah didapatkan. Yang keempat, support dari anggota Karang Taruna dan warga sekitar. Kelompok kami telah menyepakati bahwa nama kegiatan dalam prakarsa perubahan yang kami susun yaitu pelatihan dan praktik pemanfaatan lahan kosong di Desa Mangunharjo. Waktu pelaksanaannya yaitu kisaran bulan Februari sampai bulan Maret 2023. Tempat pelaksanaannya sendiri ada di Desa Mangunharjo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kediri. Adapun tujuan yang kita inginkan untuk pelaksanaan prakarsa perubahan ini yaitu yang pertama, mengembangkan karakter bekerja sama dan peduli lingkungan sekitar. Yang kedua, menumbuhkan sikap kreativitas dalam berkarya pada diri sebagai petani dan wirausaha. Dan yang ketiga, menumbuhkan jiwa wirausaha bagi anggota Karang Taruna dan masyarakat sekitar. Peran pemangku kepentingan di Karang Taruna Generasi Kreatif. Yang pertama, anggota Karang Taruna sebagai informan pelatihan dan praktik pemanfaatan lahan kosong ke masyarakat sekitar dan memantau perkembangan proyek di lokasi. Kepala Desa Mangunharjo memberikan izin dan memberikan sambutan di awal pada saat pelatihan. Penyelenggara kegiatan yaitu kelompok Trikon dan penyuluh pertanian berperan sebagai narasumber penyuluh pertanian. Susunan kepanitiaan pada pelatihan dan praktik pemanfaatan lahan kosong di Karang Taruna Desa Mangunharjo yaitu pada kepanitiaan pertemuan tatap muka terdapat Mbak Apriliani, Mbak Dwi, dan Mas Anas. Pada bagian pembuatan video dan media ada Lukman dan Siska. Pada bagian laporan tertulis ada Mbak Safira dan Mbak Dwi. Susunan kegiatan pada program ini ada 7 tahap. Tahap yang pertama ada perizinan, tahap kedua membangun kemitraan, tahap yang ketiga ada persiapan sumber daya, tahap 4 ada pelatihan, tahap 5 ada pendampingan, tahap 6 evaluasi, tahap 7 pelaporan. Di akhir kegiatan ada kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh kelompok kami. Evaluasi manfaat program. Pihak yang terlibat dalam evaluasi manfaat program yang pertama adalah mitra pelaksana atau kampus Kepala Desa Mangunharjo. Yang kedua, anggota Karang Taruna Desa Mangunharjo. Dan yang ketiga, narasumber atau ahli. Manfaat yang tercipta bagi pemuda anggota Karang Taruna Desa Mangunharjo. Yang pertama, Ketua Karang Taruna dapat mengarahkan anggotanya untuk menambah pengalaman bekerja dalam menjalankan proyek khususnya dalam bidang pertanian. Yang kedua, diharapkan anggota Karang Taruna mampu mengembangkan kreativitasnya untuk mengolah dan memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan yang produktif. Dan yang ketiga, diharapkan hasil yang diperoleh berguna untuk menambah penghasilan anggota Karang Taruna atau sebagai uang kas Karang Taruna. Baik, di sini saya Lukmanto akan memaparkan terkait jalur komunikasi yang kami gunakan. Yang pertama adalah Mbak Apriliani Indasari akan melaporkan kepada tim Trikon melalui media WhatsApp atau komunikasi secara langsung dengan frekuensi 3 hari sekali atau kondisional mengenai atau perihal
persetujuan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan praktik. Kemudian ada Mbak Dwi Setiani melaporkan kepada Mbak Apriliani Indasari melalui media WhatsApp atau komunikasi secara langsung dengan frekuensi yang kondisional sesuai dengan kebutuhan mengenai koordinasi calon pembicara seminar. Kemudian dari tim Trikon kepada Mbak Apriliani Indasari melalui media WhatsApp atau komunikasi secara langsung dengan frekuensi yang kondisional mengenai koordinator pengadaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya adalah terkait perencanaan standar kualitas. Nama kegiatannya adalah pelatihan dan praktik pemanfaatan lahan kosong. Untuk standar kualitas yang diharapkan adalah adanya bukti pretest dan posttest peserta atau pemuda-pemudi Karang Taruna mengikuti pelatihan yang diadakan oleh tim Trikon. Pihak yang bertanggung jawab di sini adalah tim Trikon. Pihak yang melakukan verifikasi atau kualitas adalah narasumber yang berkolaborasi dengan Trikon.